Jadilah bintang pilihan Indonesia dan tunjukkan bakat terbaikmu di hadapan kami. Mau jadi superstar seperti saya? Kalian punya bakat hebat yang selama ini kami cari? Kesempatan besar tidak datang 2 kali. Siapkan dirimu, ikuti audisi online Indonesia Mencari Bakat. Raih hadiah untuk pemenang pertama sebesar 150 juta plus mobil, 100 juta untuk pemenang kedua, serta 75 juta rupiah untuk pemenang ketiga. Indonesia, Tunjukkan bakatmu. Dengan semangat sudah membuka acara kita hari ini di Rompe No Secret. Saya Kak Ros, seperti biasanya akan mengajak Anda mendengarkan perbincangan saya dengan tamu-tamu saya hari ini. Tapi kita ke pojokan dulu ya untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke. Ini dari dunia nyata ya, kejadian masih update dari kemarin kan ada tuh seorang perempuan bernama Amalia Fuji, itu ya, yang kemarin menggugat pesepak bola Bambang Pamungkas gitu untuk bertanggung jawab terhadap anak mereka gitu. Nah ini pernikahannya sendiri juga masih simpang siur karena ini nikah siri gitu, suratnya juga masih dipertanyakan gitulah ya. Tapi sempat bahwa putri pertamanya BP ya yang perempuan itu mau membantu adik-adik sambungnya ini gitu dengan cara untuk tes DNA. Tetapi pada saat proses itu tiba-tiba anak pertamanya BP yang namanya Abel itu dikeluarkan dari kakaknya Bambang Pamungkas gitu. Jadi sempat dia merasa sedih, kenapa kok aku dikeluarkan dari kakak. Nah ini sudah ada hasil tes DNA-nya. Benarkah yang diklaim oleh Ibu Amalia ini adalah benar anaknya BP begitu ya. Dia sudah memposting hasil dari tes DNA-nya. Itu jadi sampelnya diambil dari anaknya Amalia yang diakui bersama BP ini dengan anak pertamanya BP begitu ya. Tesnya dari 2 spesimen itu. Dan kesimpulannya adalah hasil tes menunjukkan probabilitas 92,3%. Artinya Jane Abel dan ini anaknya memiliki salah satu orang tua kandung atau ayah biologis yang sama. Gitu. Jadi artinya ini kemungkinan besar memang anaknya BP. Gitu ya. Walaupun surat nikahnya masih tanda tanya, tapi ini anaknya BP gitu ya. Terkait apa hubungannya? Kenapa Abel gara-gara mau kasih spesimen untuk tes DNA kok dia dikeluarin dari kakak gitu ya. Kemarin dari pihak pengacaranya Ibu Amalia ini mengatakan bahwa ternyata memang dikeluarkan dari kakak itu supaya status kependudukannya tidak jelas. Karena kalau status kependudukannya kurang jelas, agak susah bagi dia untuk memberikan spesimen tes DNA dan menjadi bagian dari saksi untuk kasusnya begitu. Ribet ya? Ya udah makanya kalau nikah itu niatnya nawaitunya apa ya? Niatnya harus yang baik, bukan untuk yang aneh-aneh gitu. Biar gak ribet nih, kasihan nih anak-anak, kasihan semua keseret-seret ya kan. Coba kita baca komentar netizen ya. Bunyinya adalah, alhamdulillah mungkin Bapak lawyer sebelah memang membela yang bayar Mbak. Benar atau enggak urusan belakangan. Padahal sama Allah yang bisa memporak-porandakan kita seketika katanya gitu ya. Lanjut berikutnya. Malu to the bone. Lagu kali. Malu to the bone, epic banget sih ini kayak judul lagu. Terus dengan teks ke Bambang Pamungkas. Karena memang Bambang Pamungkas sempat tidak mengakui. Bahkan dia tidak mengakui pernikahannya. Ada surat yang katanya emang sengaja disuruh buat. Tapi dia gak mau ditulis namanya Bambang Pamungkas gitu. Namanya cuma Bambang siapa gitu. Ya, jadi status pernikahannya masih kacau balau. Tapi status DNA anaknya sudah tadi 93, sekian persen itu ada kemungkinan memang dari bapak kandung yang sama dengan anak pertamanya BP gitu ya. Kebenaran pasti terungkap. Inilah ya, begitu yang namanya perempuan itu, hati-hati deh ya. Oke, nah kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Kalau ini menikah, ya kan walaupun menikahnya tetap rame netizen, tapi sekarang mereka berbahagia baru dikaruniai bayi kembar, lucu banget laki dan perempuan. Seperti apa kita lihat dulu profilnya Guntur dan juga Apris berikut ini. Guntur Triyoga, aktor berusia 33 tahun yang memulai karir sebagai bintang film pada tahun 2008 ini menikah dengan Apristiah Devita Ayu pada 1 Desember 2019 setelah 3 bulan kenal. Namun Guntur sempat dituding sebagai cowok matre karena menikahi Apristiah yang mempunyai bisnis kecantikan.
Pasangan yang dikaruniai anak kembar bernama Axel Devstrioga dan Alexa Devstrioga pada 1 Februari kemarin ini kerap membagikan potret kebahagiaan dan kemewahannya di sosial media seperti naik helikopter, makan malam mewah, ibadah umroh hingga sang istri memberikan kado mobil seharga lebih dari 1 miliar pada ulang tahun Guntur. Apa komentar Guntur Trioga tentang anak kandung dari pernikahannya dengan Delia Yasmin yang lebih akrab dengan ayah sambung? Dan benarkah Guntur suka kesal dengan sang istri karena kalau mandi bisa 3 jam? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah ada Guntur Trioga dan juga istrinya Apris. Ya, aduh putih banget sih. Kamu seperti tembus pandang. Jangan-jangan aku waktu ketemu kamu juga ngomongnya gitu. Ini mereka baru ini loh, ada artikel dia baru dikaruniai anak kembar gitu ya, laki perempuan. Coba berdiri Apris. 5 bulan yang lalu ya kamu melahirkan ya. Coba tengok sini. Ini mana coba gambarnya ke sini dong, gambarnya. Nah, coba tengok ke sini, juga ke sini. Coba ya, ini baru melahirkan bayi umur 5 bulan ya. Tengok ke depan. Hamilnya di mana waktu itu? Langsing banget sih, silakan. Hamilnya nitip sama Guntur ya? Hamilnya nitip sama Guntur. Hamilnya deh. Kalau Guntur coba ada perubahan nggak? Oh enggak, dia tetap rata Ayo, juga. sama. Hah, malah gemuk kan? Gemukan sekarang. Enggak. Guntur putihan. Ya. Iya kan? Iya. Mungkin dirawat terus ya di klinik ya. Ya, cerita dong gimana kalian punya anak kembar gitu ya. Udah bisa tidur nyenyak di malam hari. Kan kiri kanan tuh kalau bayi kembar. Iya, awalnya aja sih agak sulit ya. Cuma kesini-sini kita udah mulai terbiasa karena mereka tidurnya juga udah mulai teratur. Ini lucu banget ya ampun. Masih bisa laki perempuan gitu ya. Ini kan kalian berdua juga sama-sama sebelumnya udah pernah punya anak ya. Apa yang beda nih dengan anak kalian yang ini? Bedanya apa? Bedanya apa ya? Bedanya sama Guntur gitu. Guntur tuh ayah siaga nggak sih? Dia bantu-bantu gitu nggak? Oh iya. Oh iya. Justru dia kadang kalau kan pumping ya, jadi kadang malam dia yang gantian bergadang gitu. Oh iya. Aku sampai subuh tuh tidur. Kamu sampai subuh tidur, ini bapaknya yang ngurus dua-duanya ya. Jadi gantian lah kan. Gantian. Jadi ini masih tapi udah bisa ya, tidurnya udah cukup normal ya sekarang. Udah. Karena kan ada babysitter juga. Ada babysitter juga yang bantu jaga. Dan ini uniknya juga ya, ini bayi lucu. Waktu gender reveal, zaman sekarang kan ada gender reveal gitu ya. Biasanya pakai gimmick-gimmicknya apalah, mecahin balon lah, kue lah, apa ya. Ini yang dilakukan adalah pakai helikopter, nggak kaleng-kaleng ya kan. Coba kita lihat nih seperti apa berikut ini. Kok bisa? Lucu. Udah bisa apa sekarang kalau 5 bulan ini? Udah teriak-teriak, duduk gitu udah. Udah duduk. Udah bisa duduk, udah Udah, mulai gitu-gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita coba tadi nanti gambarnya tunggu ya, videonya ya. Ini kan sampai kamu emang gender reveal-nya apa? Sewa helikopter. Terus dia ketawanya gitu sih, gitu. Hai Guntur. Cerita dong, kamu bisa keidean gitu, itu ide kamu murni atau istri kamu yang minta atau kalian berdua tahu atau istri kamu nggak tahu? Istrinya nggak tahu sih. Cuma waktu itu sempat ada lihat di luar tuh, ada yang keren tuh yang something different aja, sesuatu yang beda. Ya udah, kebetulan ada kontak. Sebenarnya sih agak-agak lumayan, mereka agak bingung juga, belum pernah dia bilang kan kayak gini. Terus nggak ada videonya cobain sih, aja. belum lihat. Itu sewa helikopternya berapa? Kepo banget ya. Dapur. Jadi kalau itu nggak ada. Pakai dolar itu. Emang biaya melahirkan lebih mahal mana sama sewa helikopternya? Ya, sosok lah. Ini lahirnya sesar ya? Iya, Sesar karena ya, kan nggak boleh normal ya. Agak bahaya ya. Terus kamu tahu ternyata dia gender reveal-nya pakai helikopter, komentar kamu apa waktu itu, Apris? Nangis dia. Tragis, ya kaget karena dia pinter sih nutupinnya gitu. Cuma pas dia ajak, yuk kita mau ada apa? Ada kayak surprise. syukuran gitu-gitu ya. Ternyata dibawanya ke situ gitu. Jadi caranya gimana, kan ini laki perempuan ya. Biasanya kan cuma laki doang, ada biru gitu ya. Perempuan pink. Jadi kamu gimana tuh? Jadi
timnya itu sampai bingung, nih gimana pasang ini, coba aja, pasang aja. Akhirnya minta dilepas, mereka bilang, Pak nih kayaknya kita agak kesulitan, coba aja dulu. Akhirnya alhamdulillah sih lancar, bisa mereka dituangin itu. Jadi emang bener-bener nggak tahu kamu jenis kelaminnya apa, awalnya nggak tahu? Atau nggak pengen tahu? Udah dikasih suratnya sih sama dokternya. Terus? Cuma kita bukanya nanti aja 7 bulan, tapi ternyata dia surprise-nya kamu buka 6 bulan setengah. Oke, sekarang kita ada Q&A nih buat pasangan ini. Pertanyaannya coba kita buka. Kak Apris mau nanya nih, kamu nikah sama Guntur ada perjanjian pranikah nggak sih, katanya gitu. Ya kan karena ini sebelum-sebelumnya punya anak gitu ya. Ada kayak gitu nggak sih? Banyak yang sarankan seperti itu, tapi kita nggak ada. Apa pertimbangannya apa? Yang nggak mau siapa, Guntur atau kamu? Enggak sih, dua-duanya sama-sama udah nggak perlu ada perjanjian. Udah nggak perlu ya, menurut kamu nggak ada yang perlu diatur? Iya, karena kan semuanya juga pakai nama PT. Harta pakai nama PT gitu ya. Tapi kalau misalnya ada apa-apa dia ngelirik-ngelirik cewek lain kan itu bisa ya. Oh, kompor ya? Iya kan? Apa yang berikut pertanyaannya? Lanjut, Kak Apris. Oh, ini pertanyaan semuanya Kak Apris ya. Gak ada yang percaya nanya ke Guntur. Kak Apris, apa respon kamu sama netizen yang sampai sekarang masih suka menuding kamu sebagai pelakor? Masih ada emang? Nggak ada ya. Udah nggak ada ya? Mungkin dari 100% itu mungkin cuma ada 1-2 0, berapa gitu. Sedikit sekali ya. Masih suka sakit hati nggak sih dengan tudingan seperti itu? Nggak ada ya, justru yang kemarin-marin kayak bilang yang nggak bagus-bagus itu justru sekarang malah bilangnya yang bagus-bagus gitu. Mereka sudah lihat bahwa ini memang sungguhan gitu ya. Sungguhan tuh gimana maksudnya? Apa kamu nengok-nengok? Lanjut, berikutnya. Guntur, ini pertanyaan buat Guntur pasti ya kan? Coba kita lihat pertanyaannya adalah... Kak Apris lagi, astaga Kak Apris. Kenapa sih kalau posting foto dari diri sendiri dan anak kamu harus selalu pakai filter? Biar apa? Aku tahu tuh, biar cahayanya itu agak seimbang. Karena dia putih banget. Apris boleh gak sih buka masker, kita pengen lihat wajah kamu. Aduh. Dikit aja Dia lagi COVID. Kenapa? Hormon ya karena masih punya anak. Boleh nggak? Enggak sih. Cantik kok, astaga. Tuh kan, adjust lightingnya langsung bingung loh. Coba kamu mau lihat Guntur yang sudah terawat sekali. Mukanya kayak apa? Guntur, buka Guntur. Jadi buah. Ya dulu sering main sinetron laga kali ya, kamu agak iya, ada berjemur. film juga. Berjemur. Sekarang PPKM di rumah aja. Di rumah aja. Kenapa sih Apris? Kenapa kamu selalu pakai filter kalau foto? Ada contoh fotonya? Coba kita lihat. Ada nggak? Ada contoh fotonya nggak? Coba kita lihat pakai filter. Gue curiga tuh apa itu. Ini contekan. Ini kalau ini filter nggak apa-apa buat nutupin. Ini bukan itu dari kita ya. Kenapa sih Kak Apris? Kamu ngerasa kurang pede kalau karena kamu udah cantik banget gitu loh. Enggak sih, nggak pakai filter. Oh, nggak pakai filter itu? Mungkin kalau dari kamera Instagram itu paling agak di Paris gitu. Kasih ini sedikit gitu ya. Filter tapi dari mungkin Instagram. memang kadang orangnya lihatnya, ih putih banget atau apa. Berarti itu gitu. bukan filter guys, ini aslinya gitu ya. Oke, pertanyaan buat Guntur. Guntur, apa komentar kamu ya sama omongan netizen yang bilang, nikah sama Apris pasti ngincer hartanya. Kelihatan kan sekarang hidupnya lebih enak dan penuh kemewahan. Sebenarnya kan kalau menurut secara pribadi, kalau masalah kayak gitu sih jodoh mau tuh urusan yang di atas. Gak ada yang tahu kok. Kalau untuk masalah itu, gue balik lagi sama dianya. Apakah dia tuh ada merasa gimana atau gimana? Tuh gue nggak pernah gubris lah. Masing-masing orang punya perjalanan hidupnya masing-masing. Yang beda-beda ya? Beda-beda itu. Jadi yang terpenting adalah bagaimana pendapat Apris, bukan pendapat orang lain. Yeah. Jadi gimana Apris dia selama ini sebagai suami? Nggak ada ya, karena dia juga pekerja keras juga Pekerja sih. keras juga. Di bisnis kalian dia juga ikutan sekarang? Ikut, justru dia lebih banyak bergerak sih. Oh iya? Jadi justru kamu ada yang bantu nih sekarang gitu dalam bisnis? Iya, tapi dia juga punya bisnis sendiri juga sih. Apa tuh apa? Bisnis kegantengan ya? Bisnis apa sekarang Guntur? Kenapa sekarang bisa ada lebih bersih? Ada skincare kita bikin. Oh, buat cowok? Buat cowok juga. Oh, wow, luar biasa ya. Oke, lanjut. Guntur. Yap. Pas awal deket sama istri sempat kena mental nggak sama gaya hidup istri kamu?
ya. Dan apa tipsnya buat cowok-cowok yang punya cewek yang mandiri gitu, yang penampilannya wow gitu, supaya cowoknya ini tetap pede gitu. Oh, Kena mental nggak sempat di awal-awal? Wow. awal-awal enggak sih, karena gue tipe orang yang apa adanya aja, just be yourself aja. Terus dia juga tipe wanita yang dia nerima dan menghargai seseorang. Itu yang gue bisa belajar dari Apris tuh, kayak dia energinya positif dan dia lebih ke menjaga perasaan seseorang, dia sensitif sekali, peka banget. Dia tahu lah gimana cara menghargai gitu ya. Ada yang berubah nggak sih dalam penampilan kamu nih Guntur setelah menikah sama Apris? Lihat, Cuma lebih rapih aja lebih sih. rapi. Iya. Oke, kamu yang ini ya ngatur baju-baju dia, buang-buang itu yang lama-lama. Enggak sih, Hah? cuma dia lebih rapi, lebih bersih gitu. Kemarin nggak bersih. Dulu sih bersih, cuman agak berarak. Agak berharap kan ya. Coba harusnya ada fotonya zaman dulunya si Guntur ya. Oke. Guntur, apa benar kalau kamu sekarang juga ngikutin bisnis istri dan nemenin istri kalau meeting kemana-mana? Kamu ngawal? Iya, sebenarnya sih bukan ngawal, karena lebih involve ke sana juga. Begitu juga kalau misalkan gue ada meeting sama siapa, istri juga ikut juga. Jadi saling-saling support aja. Jadi gimana setelah dari dunia hiburan sekarang kamu mulai ke bisnis? Kamu pilih mana kalau disuruh milih? Ada syuting lagi nih Guntur gitu. Kamu sih Itu kayak banyak banget ya. Banyak. Banyak yang hubungin sampai manajernya mohon-mohon ke aku. Terus diambil gak? Tergantung, biasanya harus lihat dulu. Oh, lihat perannya kayak gimana. Jadi enakan mana Guntur, bisnis sama main sinetron? dua-duanya ada plus minusnya lah. Kalau sekarang sih lebih fokus ke bisnis kali. Bisnis. Yes, Lebih enak di bisnis. Segini. Oke, baik. Guntur ya, apa benar kalau Apris itu mandinya 3 jam? Astaga, itu kamu nggak mandi lama. Ini siapa? Bukan. Ini dari Guntur nih bocorannya nih. Cue pertanyaan dari yang sebelumnya kan diambil nih. Benar Apris, kamu kalau mandi lama gitu 3 jam. Nanti kulitnya tembus padam. Enggak sih. Hah? Enggak ya. 2 jam. Kayaknya mandinya cepet deh. Mandi tapi ininya lama ya. Skincare-annya lama. Enggak juga ya. Oke, cepet Coba deh. kamu kan Coba kita tanyanya nggak tahu ke ya. Guntur. Kan Guntur yang nungguin di depan. Lama nggak? Apa kebiasaan Apris yang kamu baru tahu dan kayaknya Awal-awal sih, cuman kesini-kesininya dia ini udah cepet iya, kok. udah Iya, lebih cepat. Ya awal-awal punya sih. bayi 2 nggak bisa lama-lama ya kan. Awal-awal sih paling kalau kayak baru nyalain shower gitu atau baru Kayak isi baru. bathtub gitu, dia udah tok 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 tok. Oh, diburu-buru sama Diburu-buru. dia. Kenapa sih kamu buru-buru nggak suka ditinggal lama-lama? Iya, karena gue ngerasa kehilangan. Ada Guntur banget atau Apris banget ya? Ada pertanyaannya, coba kita tanyakan. Siapa di antara kalian berdua yang boros? Boros. Apris Guntur. Borosnya buat apa kalau Guntur? Hobi ya dia Apa kadang. hobinya? Kalau sekarang kayaknya lagi suka paramotor gitu yang terbang itu. Paramotor yang Iya, terbang. paramotor. Sekarang. Sebelumnya apa? Motor. Sebelumnya motor. Tetep Puas ya, sama motor laki-laki biasa semua nih, motor. terbang motornya. Iya, Oke. kalau ini kan terbang kan. Ya nggak apa-apa lah, selama itu barang ya, jangan cewek. awas. Yang lebih cemburuan siapa? Guntur Tonjok. sih. Apris lebih cemburuan. Guntur sih. Dua-duanya. kayak- Guntur juga, oke. Karena percaya sih, kalau jadi nggak kalau ini. mengambil keputusan suka labil? Guntur sih. Guntur. Dia Jadi ngasih. kadang gue tuh suka mikir lama, terus gue bilang, ini gimana yang ini deh. Terus dia udah ngasih tahu Q, ini Zeng. Oh, ntar 1 jam lagi, yang kayaknya ini deh. Kamu suka agak bimbang gitu ya. Yang ambisius. Oh, iya. Terlihat ya. Yang lebih galak. Istri ya kayaknya ya. Dia punya suami hobinya banyak macam, itu mah istri harus galak ya. Main motor dulu kapan di rumahnya ya kan. Tapi main motornya cowok-cowok semua kan? Iya, dan deket dari rumah sih. Oh, dekat dari rumah. Bagus. Ibu ikutin aja pakai drone kalau enggak. Siapa yang lebih romantis? Dua-duanya. Dua-duanya sih. Jadi Apa kadang sih romantis kalian terakhir tuh ngapain? Selain helikopter itu ya. Oh, Oh, ulang tahun. ulang tahunnya Apris semua. Terus kamu ngapain? Jadi sama lah, ada satu
itu besar di sana sama candlelight dinner biasa, cuma Apa dia nggak tahu. ada foto-foto aku di gedung-gedung gitu. Oh ya ampun. Ini ulang tahun kemarin atau tahun ini? Tahun ini sih. Tahun ini. Tahun depan itu pasang billboard di New York ya. Itu calon baik lain. Siapa yang kalau soal perintilan paling rewel? Terlihat ya, Apris ya. Siapa yang masih suka banyak ke DM di Instagramnya, yang banyak naksir? Banyak apa? Ke Banyak DM naksir. yang masih banyak ditaksir atau digodain cewek-cewek atau cowok-cowok. Siapa, Apris atau Guntur? Nggak ada sih. Nggak ada, Cuman mungkin karena mereka ngelihat juga kali ya. karena kita- udah punya pasangan gitu ya, nggak ada yang Jadi godain. mereka juga. Siapa yang emosi sumbu pendek? Tersinggung dikit marah. Sumbu pendek tuh gampang Oh, marah. nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kita sama-sama nikmatin aja. Sama-sama Jadi gitu. kita tuh kalau marah lihat-lihatan terus ketawa gitu. Iya, ada Itu yang kalau marah tiba-tiba direkam sih lihat-lihatan lucu gitu. sih. Jadi udah tahu tuh kalau lagi kesel lihat-lihat marah karena ini, marah karena ini, udah tahu ya. Lu seru banget ya. Oke. Nah, siapa yang di antara kalian berdua yang kalau ditanya mau makan apa? Jawabannya terserah. Ya, jawabannya saya berikutnya kawan-kawan. Tetap di Rumpi.